Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sudah setengah dua ya Bapak Ibu, menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dalam acara seminar ya Ibu ya. Seminar kesehatan. Oh, penyuluhan kesehatan reproduksi remaja ya. Ya walaupun kita sudah tidak remaja sini, hanya beberapa yang remaja, tetapi insya Allah ini sangat bermanfaat untuk anak didik kita, terutama anak-anak kita yang di rumah. Mungkin kalau yang sudah dewasa bisa ditularkan ke sanak saudara kita ya. Jadi ini adalah istilah ya Bapak Ibu ya. Jadi ada istilah tumbuh dan kembang ya. Kalau tumbuh itu tahap perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh ya. Nah, ini misalnya pertumbuhan tinggi badan, berat badan, alat kelamin ya. Sedangkan kalau kembang itu dia lebih ngarahnya itu perubahan fungsi yang sifatnya bukan fisik. Ya, misalnya kecerdasan, bahasa, emosi, sosial ya. Jadi ada perbedaan istilah ya. Jadi tumbuh dan kembang gitu ya. Terus berikutnya. Nah, yang seperti kita ketahui kalau remaja itu kan memang pertumbuhannya itu bisa dikatakan cepat ya. Nah, kalau misalnya remaja perempuan itu usianya itu 10 sampai 13, kalau laki-laki itu 13-15. Jadi ada yang namanya masa pubertas ya, itu masa di mana seseorang mengalami perubahan struktur tubuh dari anak-anak menjadi dewasa dan perubahan psikis ya. Kalau remaja perempuan dimulai usia 11-12, remaja laki-laki 13-14. Jadi mungkin Bapak Ibu suka lihat ya kalau misalnya di sekolah itu anak perempuannya lebih tinggi-tinggi, lebih besar-besar, yang laki-laki kecil-kecil gitu ya. Akhir ya. Kalau awal itu 10 sampai 12, tengah itu 13 sampai 15, kemudian akhir itu 16 sampai 19 ya. Masa remaja itu penting karena terjadi proses awal kematangan organ reproduksi. Ya, jadi maka itu dikatakan sebagai masa pubertas ya. Pubertas itu dari kata puberser yang berarti menjadi matang ya. Remaja atau adolesen berasal dari kata adolescent yang berarti dewasa ya. Ya, berikutnya. Jadi ini adalah beberapa ciri khas ya masa remaja awal ya. Itu dia lebih dekat dengan teman sebaya, ingin bebas ya, kemudian lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir abstrak ya. Jadi kalau bisa abstrak tuh istilahnya dia tuh bisa memikirkan sesuatu yang istilahnya apa ya namanya ya? Iya, jadi misalnya nih, kalau anak-anak itu dikasih boneka, dia kan tahu misalnya bonekanya itu dari orang tuanya. Itu adalah hal yang real. Tetapi kalau dia bisa berpikir abstrak, dia bisa melihat, oh ini boneka ini bisa nanti dia jadi istilahnya temen, jadi pasien-pasienan pada saat dia belajar jadi dokter-dokteran misalnya. Gitu. Jadi berpikir sesuatu yang sebenarnya imajinasi gitu, ya abstrak. Kemudian ciri khas yang remaja tengah itu mencari identitas diri, timbul keinginan untuk kencan ya. Kemudian mempunyai rasa cinta yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan berkaya tentang aktivitas seks ya. Bukan, jadi telur ovum itu ada lapisan-lapisan, zona pellucida, corona radiata gitu semua. Nah, jadi kalau misalnya sperma yang bisa sampai menembus itu dia perlu perjuangan juga gitu loh. Kan jutaan jumlahnya ya. Nah, kalau misalnya yang masuk itu spermanya ada berapa? Satu. Yang lain bisa masuk nggak? Ya itu. Iya, bagus ya. Jadi kalau misalnya ada satu yang udah masuk, otomatis si dinding si ovumnya itu akan berubah sehingga sperma yang lain tidak bisa masuk. Gitu. Jadi kayak gini loh, kayak pintu kita ganti kodinya gitu loh. Iya, jadi dia yang lain, jadi tidak akan terjadi polisperma di dalam. Apa namanya? Di waktu anak baru pertama kali
mau dewasa atau tidak gitu ya, misalnya remaja atau tidak. Nah ini yang sering terjadi. Kalau mungkin kalau di teori seperti yang tadi itu kelihatannya sudah jelas ya, tapi kadang-kadang bisa terjadi, misalkan kalau menstruasi bisa ada yang bisa lebih duluan gitu. Misalkan yang wanita gitu kan, kadang-kadang kelas 6 aja dia udah itu. Apakah itu bisa pengaruh karena psikis? Ya, pengaruh psikis atau misalkan pengaruh karena dia menonton sesuatu yang lebih dewasa, apakah bisa mempengaruhi ya? Kemudian yang kedua, untuk yang laki-laki, biasanya kalau yang laki-laki itu suka yang namanya mungkin bukan penyimpangan, maksudnya apa? Karena zaman sekarang itu sering terjadi yang namanya jujur aja ya, onani dan masturbasi. Ini yang seperti ini sekarang sudah dibilang sudah tidak tabu lagi. Mereka sudah tahu, cuma memang kadang-kadang mereka suka menanyakan, malah saya bingungnya malah nanyanya ke guru agama gitu ya. Mana saya nanya ke saya gitu. Sebenarnya yang kayak beginian boleh nggak sih Pak? Loh, kalau sama saya gitu. Mungkin kalau hukumnya iya, tapi saya ingin tanya secara kesehatan atau secara biologis, apakah yang namanya seperti itu kalau umur yang itu apakah lumrah atau tidak gitu. Nah itu. Nah kemudian yang terakhir masalah kanker. Ya kanker itu benar saya ingin tanya sekali, kalau kanker yang kayak kanker rahim gitu, apakah memang itu nantinya setelah selesai dioperasi, apakah harus ada penanganan khusus seperti misalkan yang setiap bulan itu kayak kemoterapi. Ya, terima kasih. Itu aja. Ya, terima kasih Bapak. Yang pertama itu tadi mengenai ini ya, pertumbuhannya itu. Makan sebelum waktu. Bukan, maksudnya kadang kan ada yang anak perempuan mungkin dia menstruasi kemudian baru muncul bulu-bulu atau rambut-rambut gitu ya. Ya sebenarnya tiap individu itu kan unik kan. Bisa aja dia muncul dulu area daerah kelaminnya, rambut pubisnya, kemudian baru ketiaknya, kemudian menstruasi gitu. Tapi istilahnya gini loh, selama istilahnya tidak mengganggu ya nggak masalah, kan masing-masing orang kan unik, beda-beda. Tapi yang agak perlu diperhatikan kalau misalnya sampai pada usia yang harusnya dia sudah mengalami menstruasi, belum gitu.